Ustadz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial di mana masyarakat kita pun sangat miskin, Ustadz, masih banyak miskin. Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustadz. Saudara-saudara kita aja masih banyak yang nggak makan, miskin. Hola netizen yang tercinta, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan permohonan maaf terkait video sebelumnya mengenai pengungsi Rohingya. Hal tersebut diunggah di media sosial pribadinya. Dia meminta maaf karena banyak orang yang salah menafsirkan mengenai video yang dibuat sebelumnya. Dia mengaku video tersebut dibuat untuk orang-orang yang julid mengenai rencananya ingin menampung pengungsi Rohingya. Ustadz Dery Sulaiman berjanji bahwa dirinya akan mengawal langsung para pengungsi Rohingya bila nanti tiba saatnya mereka dipulangkan ke Bangladesh oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Ustadz Dery Sulaiman berencana ingin menampung Rohingya yang kini mulai berdatangan ke Aceh. Dia juga sempat mengaku akan mencarikan pekerjaan di pabrik garmen kepada para pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Indonesia. Ustadz Dery Sulaiman juga berjanji dirinya akan menampung pengungsi Rohingya di salah satu pondok pesantren yang sedang diurusnya yang berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pernyataan-pernyataan itu ternyata mengundang polemik di kalangan masyarakat Tasikmalaya dan juga publik. Seperti diketahui, sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di pantai Tapak Gajah, Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023 lalu. Dalam sebulan terakhir, hampir 1.000 orang warga Rohingya datang ke Indonesia. Kini, warga Aceh pun berubah sikap. Mereka mulai menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ke wilayahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dery sudah menampung itu yang etnis Rohingya sudah di rumah Bapak belum Pak? Kan pengen menampung semua pengungsi Rohingya. Sudah belum Pak? Saya pengen lihat nih menampung di pesantren di Tasikmalaya ya. Gimana warga Tasikmalaya, setuju nggak? Mereka atau warga Aceh dan sekitarnya menolak bukan berarti membenci, menolak bukan berarti tidak memanusiakan, atau menolak bukan berarti tidak benci seagama atau seiman, tidak. Mereka itu sudah paham betul. Karena apa? Dari tahun 2015 atau sebelumnya mereka dijadikan tempat langganan. Garis bawahnya, warga Aceh dan sekitarnya sudah paham karakter mereka. Dan kedua, utamakan rumah kita dulu. Warga Aceh dan sekitarnya sampai detik ini pun masih banyak yang perlu dimanusiakan, terutama warga Aceh ya. Utamakan rumah kita dulu ya. Dan ketiga, mohon maaf nih Bang, orang yang udah pernah belajar ilmu bab madorot pasti tahu. Mereka itu sudah tahu, dan kita nggak perlu membuat opini panjang lebar. Kalau kita niat ikhlas membantu, tidak harus pandang agamamu apa, kamu seiman aku apa, tidak, tanpa harus membawa hadis gitu Bang. Oke, makasih ya Bang ya. Ini tentang Rohingya, saya setuju dengan Ustadz Dery, bagus beliau. Jadi detailnya tentang Rohingya ini malah saya baru tahu dari Ustadz Dery nih. Ternyata mereka ditipu oleh mafia di Bangladesh sana. Sebenarnya udah hidup layak. Kita semua tahu bahwasanya Bangladesh menyambut mereka dengan baik dan sudah menyediakan camp-camp, bahkan ada rumah juga, pekerjaan, menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi sebagiannya kena tipu oleh mafia ini, bahwasanya di Indonesia tuh ada surga. Di Indonesia tuh mungkin angin surganya adalah di Indonesia tuh akan mereka dapatkan lebih dari Bangladesh, begitu, lebih dari servisnya Bangladesh. Makanya imbasnya mungkin ada dari mereka yang ketika ditanya kenyang nggak kalian gitu kan di Indonesia, dia bilang nggak kenyang, ini kurang nasi begini. Bisa jadi janjinya adalah mereka dibikin lebih daripada seperti di Bangladesh. Makanya akhirnya yang mereka keluhkan itu bukan kepada kita pemberi makan itu, tetapi yang mereka keluhkan itu kepada orang yang menjanjikan, yang mungkin bagi mereka juga orang yang menjanjikan itu mengatasnamakan warga dalam hal ini Aceh gitu, yang bahwasanya nanti dikasih makan mungkin Indonesia ya, seperti itulah. Jadi mereka juga korban mafia. Saya sih masuk akal sekali mafia ini. Kenapa? Karena mereka tuh dapat gaji sekitar 1.250.000 kalau nggak salah per orang itu, dari kalau nggak salah dari PBB kalau nggak salah ya, bantuan itu.
Itu yang nyampe ke tangan mereka, tapi kan berapa uang itu sebenarnya kita nggak tahu. Bisa jadi di situ celah mafia itu bermain. Semakin banyak mereka yang datang ke Indonesia, semakin banyak yang disantuni, semakin banyak juga cuannya mereka. Bisa jadi ya seperti itu. Oke, ini bagi kita yang netral ya. Tetapi bagi kita yang memang miris melihat kelakuan mereka, saya sih sependapat. Ada waktu itu mbak-mbak yang mengulas, kasihan dia mengulas tentang Rohingya tapi malah diserang. Ya udah ke rumahmu aja orang-orang Rohingyanya gitu. Ya sih kasihan aja. Sebenarnya dia bagus mengatakan bahwasanya Rohingya itu dari dulu udah nggak punya kewarganegaraan, jadi nggak punya hak sekolah, nggak punya hak pendidikan segala macamnya. Jadi wajar kalau lu dapat atau kita ketemu anak-anak yang nggak sekolah atau anak jalanan atau anak yatim. Ya memang begitu wataknya mereka. Jadi kita yang harus memahami. Nah masalahnya memang bukan di situ, tapi masalahnya adalah bagaimana caranya ketika mereka sudah ada di sekitar kita sekarang ini, apa sikap kita begitu. Ada juga pendapat dari teman saya itu di Malaysia kan mereka malah demo minta tanah tuh. Kenapa nggak dikirim aja ke Palestina biar mereka bisa ngambil tanahnya Israel begitu pelan-pelan di sana. Ya itu komentarnya teman ini yang agak sinis sebenarnya. Tapi ya itu mewakili juga kekesalan emak-emak yang dimana agak geram begitu dengan framing yang terjadi tentang Rohingya akhir-akhir ini. Politisi medsos dalam hal ini mengambil langkah saya setuju dengan Ustadz Dery. Jadi kalau yang belum mendengar ceramah beliau seutuhnya, silakan dengarkan. Bukan ceramah sih sebenarnya, nasihatnya Ustadz Dery tentang sikap kita yang bagaimana harusnya terhadap saudara-saudara Muslim kita Rohingya. Oke, tetap nyerocos di Politisi Medsos. Alhamdulillah saya sudah melihat video Ustadz itu dengan full, sehingga saya sangat berterima kasih karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang untuk enggak. Ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, mau ngapain dia di situ Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini, RPUL. Nah, itu buku-buku SD kita kan sampai sekarang masih dipakai. Jangan sampai ya, kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan kadang ada konflik-konfliknya. Oleh karena itu kita kurang-kurangilah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang, apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh. Karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz bilang Ustadz sangat paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Kalau Ustadz bilang juga, nggak usah takut, mereka bukan mengambil tanah kalian. Belum. Nah, itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suuzon. Tapi itulah yang terjadi sekarang Ustadz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustadz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial di mana masyarakat kita pun sangat miskin. Ustadz, masih banyak miskin. Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustadz. Saudara-saudara kita aja masih banyak yang nggak makan, miskin. Nggak sedih kita lihat orang kita sendiri masih banyak terbengkalai, mereka tuh kita supply dengan makan ayam goreng. Kalau Ustadz bilang jangan kalian suuzon, itu mereka bawa makanan. Ustadz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustadz, tiap hari saya tengok tuh, pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustadz, saya takut fitnah kan, saya tak fitnah. Sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun. Ustadz, saya tahu orang tuh. Ustadz tahu Bangladesh, saya tahu mereka. Nah, cukup baiklah ini kita kombinasikan pengetahuan kita berdua supaya lebih bijak kita tangani untuk negara kita sendiri. Caranya ya begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh, kita sambut
kita sayangilah mereka sesama manusia kan. Terus apalagi kita beri makan, kan pastilah mereka tuh udah sangat tersiksa perjalanan jauh. Walaupun kita ada jumpa lihat video tuh ternyata mereka punya stok beras berkarung-karung. Anggaplah kita tak tengok ya, anggaplah mereka lapar, kita kasih makan, setelah makan kita kasih bekal makanan, kita naikkan balik ke lampung mereka pulang. Hantarkan mereka, bila perlu hantarkan mereka balik ke Bangladesh. Supaya apa? Supaya orang Bangladesh nanti lihat, wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia, ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita ada pikiran mau ke negara itu ternyata kita tidak diterima di sana. Itu jauh lebih sangat bijaksana kalau kita lakukan daripada kita menerima mereka. Yang mana saya takutnya bisa dipastikan pun kalau menerima mereka tingkat kriminal akan bertambah tinggi, Ustadz. Sedangkan kriminal Indonesia pun luar biasa mantapnya. Bukannya rendah kriminal Indonesia nih. Jadi kita nih kurang-kurangi lah sedikit kerjaan kita. Maka ada negara yang sangat baik menerima mereka, serumpun dengan mereka, sebahasa pula dengan mereka, dan mereka di sana bisa hidup dengan bahagia dan normal karena orang Bangladesh sangat baik hati. Cocoklah dengan mereka tuh, karena mereka tidak cocok dengan orang kita. Saya ada lihat Ustadz bilang, katanya Ustadz bilang boleh saya tampung semuanya. Sebelum Ustadz bilang begitu, itu memang ide yang sangat mulia, sangat tulus dari hati Ustadz. Tapi sebaiknya kita cari jalan yang lebih baik lagi. Kalau seandainya Ustadz sayang kepada mereka, suatu saat bolehlah Ustadz undang mereka main-main tuh nggak apa-apa, tapi tidak menetap. Kalau mereka menetap, tidak menutup kemungkinan keluar mereka dari pesantren Ustadz. Berkelanalah dia se-Indonesia nih. Ustaz, sayanglah lihat rakyat Indonesia. Kami ini banyak yang bekerja di luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi dan sepetak tanah. Tiba-tiba datang orang asing dengan muka memelas, kita kasih pulau. Aduh ya Allah, kemanalah hati kalian nih para pemimpin? Tolonglah sayang-sayanglah sedikit dengan rakyat sendiri. Kalian ini lucu lah saya tengok, kalian sayang sekali dengan orang yang datang, orang yang baru tuh. Tapi dengan rakyat kalian kurang, nggak sayang kalian. Kalau seandainya kalian kasih mereka tempat dan kalian kasih mereka pulau dan kalian kasih mereka makan suplai setiap hari kayak gitu, betul-betul lah kalian nggak sayang dengan kami. Terus kalau kami tidak kalian sayangi, kalian berharap kami sayang kepada kalian? Oh tidak, nggak mungkin lah. Tolonglah. Jadi kami kalau tidak minta tolong kepada kalian kemana lagi ya selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kepada kalian lah kami berharap semua ini bisa berubah. Nah, untuk itu Ustadz telah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, maka itulah yang terbaik, negara Bangladesh. Terima kasih Ustadz, semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Salam dari anak Indonesia.